1859-1075 kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dan prosedur perencanaan kurikulum. Yang A yaitu pengertian perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum merupakan proses yang melibatkan kegiatan pengumpulan, penyortiran, sintesis, dan seleksi informasi yang relevan dari berbagai sumber. Informasi ini kemudian digunakan untuk merancang dan mendesain pengalaman-pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perencanaan kurikulum ini dapat terjadi pada semua tingkat pendidikan dan disesuaikan dengan tingkat kelas. Ini dapat terlihat dengan adanya organisasi isi dan organisasi siswa. Ini selanjutnya juga dapat menjadi catatan bahwa sebuah perencanaan kurikulum yang realistis disusun berdasarkan prinsip-prinsip penting yang harus diperhatikan. B. Prinsip-prinsip perencanaan kurikulum. Yang pertama yaitu perencanaan kurikulum berkenaan dengan pengalaman-pengalaman siswa, di mana perencanaan kurikulum merupakan suatu kegiatan kompleks yang mencangkup berbagai kegiatan dalam kelas, gagasan dari berbagai disiplin dan kelompok siswa. Perencanaan kurikulum harus memperhatikan pengalaman siswa. Hal ini dimaksudkan agar kebutuhan siswa dalam kegiatan belajar dapat tertampung dengan baik, sehingga diharapkan siswa dapat belajar dengan maksimal. Yang kedua, perencanaan kurikulum dibuat berdasarkan berbagai keputusan-keputusan tentang konten dan proses. Dalam perencanaan kurikulum, ada hubungan timbal balik antara konten atau isi dan proses. Yang ketiga, perencanaan kurikulum mengandung keputusan-keputusan tentang berbagai isu dan topik. Dalam fokus perencanaan kurikulum ini dibahas macam-macam komponen dan berbagai situasi proses belajar mengajar. Yang keempat, perencanaan kurikulum melibatkan banyak kelompok. Kurikulum dan pendidikan bukanlah tanggung jawab dari satu kelompok saja. Dibutuhkan kontribusi dari berbagai partisipasi sejumlah kelompok sehingga keberadaan kurikulum menjadi lebih kaya dan bermanfaat. Yang kelima, perencanaan kurikulum dilaksanakan pada berbagai tingkat atau level. Perencanaan kurikulum ini memungkinkan pelajar mencapai tujuan pendidikan nasional. Akhirnya, bermacam-macam tingkat perencanaan kurikulum tersedia. Artinya, beberapa kelompok mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses. Oleh karena itu, perencanaan kurikulum ini meliputi berbagai level. Yang terakhir, yang keenam, yaitu perencanaan kurikulum adalah proses yang berkelanjutan. Ketika para peserta didik masuk dalam suatu fase, secara alami mereka berusaha menyesuaikan sesuatu fase berikutnya. Ketika suatu keputusan tidak dievaluasi atau dievaluasi yang telah dilakukan tidak menjadi rujukan pada suatu program pengembangan, maka hal tersebut dapat dikatakan bahwa suatu proses akan terhenti. Sedangkan perencanaan kurikulum merupakan sebuah proses yang berkelanjutan agar dunia pendidikan menjadi dinamis dan lancar. Yang ke-C yaitu karakteristik perencanaan kurikulum. Yang pertama, perencanaan kurikulum harus berdasarkan konsep yang jelas tentang berbagai hal yang menjadikan kehidupan menjadi lebih baik, karakteristik masyarakat sekarang dan masa depan, serta keutuhan dasar manusia. Yang kedua, perencanaan kurikulum harus dibuat dalam kerangka kerja yang komprehensif, yang mempertimbangkan dan mengordinasi unsur esensial belajar mengajar efektif. Yang ketiga, perencanaan kurikulum harus bersifat reaktif dan antisipatif. Pendidikan harus responsif terhadap kebutuhan individu siswa untuk membantu siswa tersebut menuju kehidupan yang kondusif. Yang keempat, tujuan pendidikan harus meliputi rentang yang luas akan kebutuhan dan minat yang berkenaan dengan individu dan masyarakat. Yang kelima, rumusan berbagai tujuan pendekatan harus diperjelas dengan ilustri konkret agar dapat digunakan dalam pengembangan rencana kurikulum yang spesifik. Yang keenam, masyarakat luas mempunyai hak dan tanggung jawab untuk mengetahui berbagai hal yang
ditujukan bagi anak-anak mereka melalui perumusan tujuan pendidikan. Yang ketujuh, dengan keahlian profesional mereka, pendidik berhak dan bertanggung jawab mengidentifikasi program sekolah yang akan membimbing siswa ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Yang kedelapan, perencanaan dan pengembangan kurikulum paling efektif jika dikerjakan secara bersama-sama. Hal ini dikarenakan beragamnya unsur-unsur kurikulum yang menuntut tentang keahlian secara luas. Yang kesembilan, perencanaan kurikulum harus memuat artikulasi program sekolah dan siswa pada setiap jenjang dan tingkat sekolah. Yang kesepuluh, program sekolah harus dirancang untuk mengordinasikan semua unsur dalam kurikulum. Yang kesebelas, masing-masing sekolah mengembangkan dan memperhalus suatu struktur organisasi yang memfasilitasi masalah-masalah kurikulum dan mensponsori kegiatan perbaikan kurikulum. Yang ke-12, perlu penelitian, tindakan, dan evaluasi untuk menyediakan revitalisasi rencana dan program kurikulum. Yang ke-13, partisipasi kooperatif harus dilaksanakan dalam kegiatan-kegiatan perencanaan kurikulum, terutama keterlibatan masyarakat dan para siswa dalam perencanaan situasi belajar mengajar yang spesifik. Yang ke-14, dalam perencanaan kurikulum harus diadakan evaluasi secara kontinu terhadap semua aspek keputusan kurikulum, yang juga meliputi analisis terhadap proses dan konten kegiatan kurikulum. Yang terakhir yaitu berbagai jenjang sekolah dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi hendaknya merespon dan mengakomodasi perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan siswa untuk direplikasikan organisasi dan prosedur secara bervariasi. Yang kedua yaitu kerangka kerja kurikulum. Yang pertama yaitu fondasi. Pendidikan berdasarkan 3 daerah fondasi yang luas, yaitu filsafat, sosiologi, dan psikologi yang berhubungan dengan kebutuhan individu maupun masyarakat. Perencanaan kurikulum berhubungan dengan fokus spesifik dari subjek daerah fondasi tersebut. Yang kedua yaitu tujuan atau goals. Area yang paling luas dari kerangka kerja kurikulum adalah definisi tujuan pendidikan secara menyeluruh berdasarkan 3 daerah fondasi tadi. Tujuan umum menyajikan tujuan yang dikembangkan pada berbagai jenjang wilayah, yaitu nasional, provinsi, kabupaten, atau kota, dan lain sebagainya. Rumusan tujuan tersebut merefleksikan tingkat atau daerah satu dengan yang lainnya. Tingkat nasional memberikan petunjuk bagi pengembangan lokal dan sebaliknya. Misalnya, perencanaan kurikulum yang spesifik tidak mempertimbangkan rumusan tujuan yang luas atau rumusan tujuan umum berkelanjutan. Yang ketiga, general objective. Tujuan umum menyajikan berbagai tujuan yang mengalihkan kegiatan belajar mengajar sejalan dengan tingkat perkembangan siswa. Yang keempat, design screen. Guru atau pihak perencanaan kurikulum perlu mempertimbangkan 5 daerah yang akan mempengaruhi keputusan mereka, yaitu karakteristik siswa yang menggunakan kurikulum tersebut, refleksi prinsip-prinsip belajar, sumber-sumber umum penunjang, jenis pendekatan kurikulum, pengorganisasian pengolahan disiplin spesifik yang digunakan dalam perencanaan situasi belajar mengajar, dan komponen perencanaan kurikulum. Yang kelima, komponen perencanaan yang mana terdiri dari tujuan, konten, kegiatan, sumber-sumber yang mungkin digunakan untuk pencapaian tujuan, serta alat pengukuran untuk menentukan derajat pencapaian tujuan. Yang ke-E yaitu komponen perencanaan kurikulum yang terdiri dari tujuan. Yang pertama yaitu tujuan. Perumusan tujuan belajar diperlukan untuk meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitarnya. Implikasi tujuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, suatu pengertian tentang arah atau sasaran bagi setiap orang yang tertarik dengan proses pendidikan,
seperti siswa, guru, administrator, orang tua, pengawas, dan lain sebagainya. Yang kedua, basis perencanaan kurikulum yang rasional dan logis. Yang terakhir yaitu memberikan suatu bisnis untuk penilaian siswa. Yang kedua yaitu konten. Konten atau isi kurikulum merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang meliputi bahan kajian dan mata pelajaran. Isi kurikulum adalah mata pelajaran pada proses belajar mengajar seperti pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diasosiasikan dengan mata pelajaran. Yang ketiga yaitu aktivitas belajar. Aktivitas belajar dapat didefinisikan sebagai berbagai aktivitas yang diberikan pada pembelajar dalam situasi belajar mengajar. Aktivitas belajar ini didesain agar memungkinkan siswa memperoleh muatan yang ditentukan, sehingga berbagai tujuan yang ditetapkan, terutama maksud dan tujuan kurikulum, dapat tercapai. Berkaitan dengan aktivitas belajar, harus diperhatikan pula strategi belajar mengajar yang efektif yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, pengajaran ekspositori, pengajaran interaktif, pengajaran atau diskusi kelompok kecil, pengajaran inquiry atau pemecahan masalah, dan terakhir yaitu strategi belajar mengajar lainnya seperti cooperative learning, community service project, master learning, dan project approach. Yang keempat yaitu sumber. Sumber dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, antara lain buku, dan bahan tercetak, perangkat lunak komputer, film dan kaset video, televisi dan proyektor, CD-ROM interaktif, dan masih banyak lagi. Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi atau penilaian dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, dan bersifat terbuka. Dalam pelaksanaan evaluasi terdapat banyak instrumen pengukuran yang dapat dipergunakan oleh pendidik, yaitu tes standar, tes buatan guru, sampel hasil karya, tes lisan, observasi, wawancara, kuesioner, daftar cek dan skala penilaian, sosiogram dan pelaporan, dan lain sebagainya. Itulah hasil dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.